Di sebuah sekolah menengah negeri yang sederhana, terhimpit di antara hiruk-pikuk klakson angkot dan kepulan asap gorengan pinggir jalan di Bekasi, hiduplah seorang guru perempuan bernama Burina. Usianya baru menyentuh 28 tahun, usia di mana harapan dan kegelisahan seringkali beradu. Kulitnya sawo matang yang lembut memancarkan aura hangat, dan rambut hitam panjangnya yang sering dibiarkan tergerai seakan menari mengikuti langkahnya yang gesit. Sebagai guru bahasa Indonesia, Burina adalah oasis bagi murid-muridnya. Senyumnya menenangkan dan cara mengajarnya penuh vitalitas, seolah ia membawa ruh sastra ke dalam kelas. Namun, di balik keceriaan profesionalnya, rumah tangganya adalah ruang hampa yang dingin. Suaminya, seorang karyawan kantoran dengan ambisi besar, seringkali terkungkung dalam lembur hingga larut, meninggalkan Burina sendirian di rumah kontrakan kecil mereka. Kesepian itu bukan hanya sunyi, tapi juga menusuk, membuahkan pertanyaan-pertanyaan tentang arti sebuah pernikahan. Kepala sekolahnya, Pak Budi, adalah antitesis dari suaminya. Pria paruh baya berusia 45 tahun itu bertubuh tegap dengan sehelai kumis tipis yang memberi kesan wibawa khas pria Jawa yang memegang teguh unggah-ungguh. Ia telah menjalani 20 tahun pernikahan yang stabil dengan Bu Ani, seorang ibu rumah tangga yang menjahit kesetiaan dengan ketenangan. Mereka dikaruniai 2 anak remaja yang sedang memasuki masa pencarian jati diri. Pak Budi dikenal sebagai pemimpin yang tegas, namun punya keadilan yang teduh. Ruangan kerjanya sederhana, dikelilingi tumpukan berkas kurikulum dan bingkai foto keluarga yang usang, namun penuh tawa. Akan tetapi, di mata Burina, Pak Budi adalah personifikasi karisma. Setiap kali Pak Budi berpidato di upacara bendera, suara baritonnya yang mantap terasa seperti resonansi yang menggetarkan hati Burina, mengisi celah-celah kekosongan yang ditinggalkan suaminya. Badai emosi ini berawal pada suatu sore yang diselimuti hujan deras yang seolah tak mau berhenti. Burina yang tidak membawa payung terjebak di sekolah setelah semua gerbang terkunci. Pak Budi dengan kesantunan seorang pemimpin menawarkan tumpangan pulang menggunakan mobil dinasnya yang tua. Bau melt dan jok kulit usang memenuhi kabin. Awalnya, obrolan mereka kaku, berputar pada kurikulum yang membosankan dan persiapan akreditasi. Namun, saat mobil perlahan membelah genangan air di jalanan yang macet, topik bergeser ke ranah yang lebih personal. Lebih rentan, hidup ini kadang seperti angkot. Burina, ujar Pak Budi sambil tersenyum tipis. Matanya menatap jauh keluar jendela yang buram, penuh sesak dengan tuntutan dan tanggung jawab. Tapi terasa kosong di dalamnya mendengar kejujuran yang tak terduga itu. Sehelai kabut tebal di dada Burina seolah tersingkap. Ia membalas dengan sebuah pengakuan lirih tentang malam-malam tanpa suami yang terasa panjang tak berujung. Di saat itulah, Burina merasakan api kecil yang berbahaya menyala di dadanya, sebuah kehangatan yang telah lama hilang. Itu adalah resonansi batin, sebuah koneksi emosional antara 2 jiwa yang sama-sama terluka oleh rutinitas hidup. Ini bukan sekadar tumpangan, tapi prolog dari badai emosi yang akan menghancurkan, di mana godaan hati yang murni bertemu dengan tabu dan larangan masyarakat. Beberapa minggu berlalu, membawa mereka semakin dekat, terutama menjelang acara pelatihan guru di akhir pekan. Burina ditugaskan sebagai asisten utama Pak Budi untuk menyusun materi presentasi. Jadwal memaksa mereka bekerja hingga larut malam di ruang kepala sekolah. Ruangan itu kini terasa seperti kapsul rahasia mereka, hanya ditemani dengungan kipas angin tua yang lelah, aroma pekat kopi tubruk, dan bayangan mereka yang memanjang di dinding. Keheningan malam di luar jendela semakin memperkuat keintiman yang terlarang. Saat Burina membungkuk untuk mengambil berkas-berkas dari laci bawah yang berdebu, tangan mereka tak sengaja bersentuhan, bukan sentuhan ringan,
melainkan sentuhan yang syarat muatan. Listrik seperti menjalar bukan hanya di kulit, tetapi merasuk hingga ke sumsum tulang. Bu Rina tersentak, dan ketika ia mengangkat wajah, mata Pak Budi telah terkunci padanya. Mata Pak Budi yang biasanya tegas dan memimpin, kini redup, penuh dengan hasrat yang tak terucapkan dan rasa bersalah yang belum matang. "Kau cantik sekali malam ini, Rina," gumamnya. Suaranya serak, memanggil nama depannya tanpa embel-embel "Bu" untuk pertama kalinya. Panggilan itu begitu personal dan dekat, terasa seperti kunci yang membuka pintu hati Bu Rina. Ia merasakan pipinya memanas, darah berdesir cepat. Namun anehnya, kakinya tak mampu mundur. Mereka duduk lebih rapat. Percakapan tentang K13 dan RPP telah berubah menjadi bisikan pengakuan. Pak Budi dengan napas berat menceritakan kebosanannya akan rumah tangga yang telah menjadi rutinitas tanpa gairah, di mana cinta telah bergeser menjadi tanggung jawab. Bu Rina membalas dengan pengakuan akan kesepian yang membuatnya seolah menjadi patung di rumahnya sendiri. Tanpa sadar, atau mungkin dengan kesadaran yang teramat dalam tangan Pak Budi, mulai menyentuh lengan Bu Rina, mengelusnya perlahan dari siku hingga pergelangan tangan. Sensasi sentuhan itu membuat Bu Rina menggigil, napasnya memburu, seolah ia baru saja berlari maraton emosional. Ia memejamkan mata sesaat, menikmati sensasi yang telah lama dirindukannya. Malam itu, di bawah kerahasiaan ruang kepala sekolah, mereka berciuman untuk pertama kali. Bibir Pak Budi yang hangat dan maskulin menempel pada bibir Bu Rina, melepaskan ladakan emosi. Lidah mereka bertemu dalam tarian yang kacau dan penuh gairah, sebuah ekspresi dari kerinduan yang telah lama tertahan. Tangan Pak Budi merayap ke punggung Bu Rina, menariknya mendekat hingga tubuh mereka menempel tanpa jarak. Bu Rina merasakan kehangatan dan kekuatan dada Pak Budi, dan ia membalasnya dengan melingkarkan lengannya di leher pria itu, menariknya lebih dalam. Adegan itu berlangsung dramatis, diiringi gemuruh hujan lebat yang kembali mengguyur di luar jendela, seolah alam semesta bertindak sebagai orkestra yang merahasiakan dosa mereka. Gairah telah menenggelamkan logika. Namun, fajar selalu datang. Di pagi harinya, rasa bersalah yang dingin mulai menyusup, merayapi gairah yang baru saja padam. Bu Rina pulang dengan hati berdebar kencang, takut dengan bayangan suaminya, sementara Pak Budi kembali ke rumahnya yang damai, menyapa istrinya. Bu Ani dengan senyum palsu, berpura-pura tak ada yang terjadi. Hubungan terlarang mereka tak mampu dibendung. Intensitasnya meningkat dari sekadar tatapan dan sentuhan diam-diam di lorong sekolah menjadi pertemuan-pertemuan rahasia. Mereka mulai mencari tempat persembunyian, mulai dari warung kopi kecil yang remang hingga taman kota yang sepi di bawah pohon beringin tua. Setiap pertemuan adalah taruhan, sebuah pertarungan melawan hati nurani, sampai suatu hari Pak Budi mengambil langkah yang lebih berani, sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia mengajak Bu Rina ke sebuah penginapan murah di pinggir Bekasi, di daerah yang padat dan mudah tersamarkan. Alasannya, diskusi mendalam tentang rencana strategis sekolah, sebuah kebohongan yang tulus karena Bu Rina tahu diskusi yang sebenarnya adalah diskusi hati dan hasad. Ia tahu ini salah, tapi hati yang telah terperangkap dalam jaring hasad tak mampu mengucapkan kata penolakan. Kamar penginapan itu sederhana, dengan kasur yang terasa empuk secara mencurigakan dan tirai tipis yang hanya menyaring cahaya matahari. Di sana, mereka melepaskan semua penat, tanggung jawab, dan topeng profesional mereka. Pak Budi mencium leher Bu Rina dengan lembut, ciuman yang terasa seperti sentuhan angin musim kemarau. Bu Rina mendesis pelan, sensasi yang membangkitkan semua inderanya. Tangan Pak Budi yang biasanya memegang pulpen dan stempel, kini menjelajahi tubuh Bu Rina
perlahan membuka kancing baju seragam guru yang menjadi simbol keprofesionalannya ketika kulit Bu Rina yang halus terpapar. Pak Budi menatapnya dengan kekaguman yang tulus, seolah ia adalah sebuah karya seni terlarang. "Kau seperti bidadari, Rina," bisiknya. Suaranya penuh pemujaan sebelum menciumi dada Bu Rina yang naik turun dengan ritme napas yang memburung Bu Rina, yang telah menemukan sisi liar dan beraninya. Membalas dengan keberanian yang tak terduga, ia menarik Pak Budi ke atas kasur, membuka kemejanya dan merasakan otot-otot tegap pria itu. Mereka berguling dalam pelukan, tubuh saling bergesekan dalam ritme yang sensual. Sebuah pengakuan tanpa kata saat Pak Budi memasuki Bu Rina dengan pelan namun pasti. Bu Rina merasakan kenikmatan yang meluap hingga ia menjerit tertahan di bantal, bercampur dengan isakan kecil hasrat yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Gerakan mereka semakin cepat, intens, seperti ombak yang menghantam pantai berulang kali hingga mencapai puncak ekstasi bersama. Sebuah ledakan yang melepaskan semua stres dan rasa bersalah sesaat. Setelah badai itu reda, mereka terbaring telanjang, saling memeluk erat di bawah selimut tipis, berbicara tentang mimpi-mimpi yang seolah mustahil terwujud. Di momen keintiman itu, mereka benar-benar merasa menjadi sepasang kekasih, bukan guru dan kepala sekolah, namun drama mulai mengintai. Di rumah Pak Budi, Bu Ani mulai merasakan keganjilan dari kebiasaan suaminya yang sering pulang larut, mata yang lesu, namun penuh rahasia. Sementara itu, suami Bu Rina meneleponnya, menanyakan mengapa istrinya kini tampak lebih sering melamun dan raut wajahnya seperti menyimpan beban yang tak terucapkan. Rahasia ini telah menjadi bom waktu yang siap meledak, namun bagi Pak Budi dan Bu Rina, hasad yang mereka rasakan terlalu kuat, terlalu nyata untuk dihentikan. Beberapa bulan berlalu. Hubungan gelap mereka semakin berani, semakin menguji batas. Puncaknya adalah ketika mereka berani bertemu di rumah kontrakan Bu Rina, memanfaatkan kepergian suaminya yang dinas keluar kota. Keberanian ini adalah bukti betapa dalam mereka telah jatuh. Malam itu, hujan lebat kembali mengguyur Jakarta, menciptakan suasana yang mencekam namun sekaligus intim. Di kamar tidur yang hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan, Pak Budi dan Bu Rina kembali menyatu. Gairah mereka kali ini terasa lebih putus asa, seolah ini adalah pertemuan terakhir yang harus mereka nikmati. Tangan Bu Rina meraih punggung Pak Budi, mencakarnya pelan bukan dalam amarah, melainkan dalam gairah yang tak tertahankan. Pak Budi mengangkat tubuh Bu Rina, menempelkannya ke dinding kamar, dan mereka bergerak dalam harmoni yang penuh nafsu, sebuah simbol dari tabu yang mereka langgar. Desahan Bu Rina memenuhi ruangan, disamarkan oleh suara gemuruh petir di luar. Namun, momen klimaks mereka terpotong tiba-tiba oleh dering telepon yang memekakan. Itu adalah suami Bu Rina. Ia menelpon untuk memberi kabar bahwa ia pulang lebih awal karena hujan lebat membuat penerbangan dibatalkan. Panik dingin langsung mencekik Bu Rina. Wajah Pak Budi memucat. Dalam hitungan detik yang terasa seperti jam, Pak Budi harus bersembunyi. Ia meringkuk di dalam lemari pakaian kayu yang sempit. Sementara Bu Rina cepat-cepat mengenakan baju tidurnya. Berpura-pura sakit kepala di tempat tidur, suami Bu Rina masuk. Penuh kekhawatiran yang bercampur kecurigaan saat melihat raut wajah istrinya yang tegang. Setelah suaminya masuk ke kamar mandi, Pak Budi basah kuyup oleh keringat ketakutan dan air hujan yang merembas dari jendela, kabur melalui jendela belakang. Ia berlari tanpa alas kaki di tengah guyuran hujan, merasakan lumpur dingin menampar wajahnya. Kejadian itu menjadi titik balik. Setelah suaminya tertidur, Bu Rina menangis terseduh-seduh, meringkuk di bawah selimut. Ia menyadari betapa rapuh dan berbahayanya hubungan ini. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi sebuah kenikmatan sesaat.
Konflik di pihak Pak Budi memuncak tak lama setelah itu. Bu Ani yang instingnya sebagai istri tak pernah salah menemukan serangkaian pesan singkat mesra yang tak terbantahkan di ponsel Pak Budi. Kemarahan Bu Ani meledak. Ia memukul meja, berteriak, dan menangis histeris di depan kedua anaknya yang bingung. Pak Budi berlutut di hadapan istrinya, air mata penyesalan dan ketakutan membasahi pipinya. Ia memohon ampunan, namun Bu Ani telah hancur. Ia mengancam cerai, sebuah ancaman yang mengguncang fondasi hidup Pak Budi. Di sekolah, Bu Rina mulai merasakan hawa dingin gosip yang beredar. Tatapan sinis dari guru-guru lain, bisikan yang terhenti saat ia lewat. Ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Namun ironisnya, hasratnya terhadap Pak Budi masih membara seperti bara api yang tertutup abu. Mereka bertemu terakhir kali bukan di penginapan, melainkan di pelataran sebuah masjid kecil, sebuah ironi pahit. Mereka berdoa bersama sambil menangis, mengakui dosa mereka. Akhirnya, dengan hati yang hancur, mereka memutuskan untuk berpisah demi menyelamatkan keluarga masing-masing. Sebuah keputusan yang terasa seperti sayatan pisau tumpul. Takdir seolah tak mengizinkan mereka lolos begitu saja. Gosip di sekolah semakin liar, tak lagi hanya bisikan, melainkan pekikan penghakiman. Seorang guru lain yang awalnya hanya curiga, bersaksi melihat Bu Rina dan Pak Budi di area penginapan pinggir kota. Berita itu menyebar seperti api di rumput kering di komunitas sekolah yang kecil. Pak Budi segera dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Ia harus menghadapi serangkaian interogasi yang keras, dihadapkan pada tuduhan pelecehan moral dan pelanggaran etika profesi. Reputasi puluhan tahunnya hancur dalam hitungan jam. Di ruang guru, Bu Rina diinterogasi oleh rekan-rekannya sendiri. Tatapan mereka dingin dan menghakimi, membuatnya merasa seperti penjahat alih-alih seorang pendidik. Pukulan terberat datang dari rumah Bu Rina, suaminya. Setelah mendesak dan menggeledah, menemukan bukti foto dan pesan di ponsel Bu Rina potongan-potongan puzzle yang membentuk gambar pengkhianatan yang utuh. Ia mengamuk, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kekerasan. Ia memukul dinding dengan tinjunya berulang kali hingga tangannya berdarah, melampiaskan rasa sakit yang tak terbayangkan. Malam itu, Bu Rina dan Pak Budi bertemu untuk yang terakhir kalinya sebagai sepasang kekasih di warung Tegal Warteg pinggir jalan yang remang-remang di bawah cahaya lampu neon yang redup dan berkedip. Mereka duduk berhadapan, dunia di sekitar mereka seolah tak penting lagi. Mereka berpelukan terakhir kali. Ciuman perpisahan mereka penuh air mata dan sisa gairah yang menyakitkan. "Aku mencintaimu, Budi," bisik Bu Rina, suaranya tercekat oleh tangis. "Tapi ini harus berakhir. Aku tidak bisa menghancurkan lebih banyak lagi." Pak Budi mengangguk, namun tangannya masih meraih pinggang Bu Rina, mencengkeram erat, mencoba merasakan kehangatan terakhir yang akan segera hilang selamanya. Mereka menangis dalam diam, suara isak tangis mereka ditelan oleh kebisingan jalanan. Adegan itu dramatis, melankolis, dengan hujan kembali turun dengan intensitas yang lebih ringan. Seolah langit hanya bisa menangis lirih atas nasib mereka. Bu Rina membuat keputusan drastis, pindah sekolah sejauh mungkin dari Bekasi. Ia mengajukan mutasi keluar kota. Sementara Pak Budi berjuang mati-matian memperbaiki rumah tangganya yang retak. Mereka berdua tahu perpisahan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Namun luka hati mereka telah terukir dalam, seperti bekas luka yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Setahun kemudian, Bu Rina telah menemukan babak baru dalam hidupnya. Ia menjadi guru di sekolah baru di Bogor, sebuah kota yang lebih tenang dan teduh. Ia memilih menceraikan suaminya, menyadari bahwa pernikahan yang didasari kekosongan tak layak untuk dipertahankan. Dalam kesendirian yang baru, ia menemukan kedamaian, berfokus pada karir,
dan membersihkan jiwanya, Pak Budi berhasil mempertahankan pernikahannya. Bu Ani memaafkannya, tetapi hubungan mereka tak pernah bisa kembali seperti semula. Ada dinding kaca tak kasat mata di antara mereka, terbuat dari pecahan kepercayaan. Mereka menjalani hidup bersama bukan lagi karena cinta membara, tetapi karena tanggung jawab yang terasa berat. Bu Rina dan Pak Budi belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa hasrat yang membara bisa membakar segalanya, menghanguskan reputasi, keluarga, dan harga diri. Namun, pada akhirnya, tanggung jawab, etika, dan norma masyarakat adalah air dingin yang memadamkan api tersebut. Meninggalkan jelaga penyesalan, kisah ini yang berlatar di negeri yang kental dengan norma dan tradisi seperti Indonesia adalah pengingat pahit bahwa cinta terlarang. Meskipun terasa begitu nyata, seringkali berakhir dengan duka dan air mata. Tapi di balik tragedi itu, ada pelajaran tentang kekuatan hati manusia yang rapuh di hadapan godaan, namun pada akhirnya mampu bangkit kembali meski membawa bekas luka seumur hidup.